sebagai drummer profesional di Indonesia yang juga adalah seorang mixing engineer ternama di Indonesia. Hai Dendi, selamat datang di Drum and Drum. Hari ini mumpung lagi libur manggung, gue berkunjung ke rumahnya Mas Rayendra Sunito. Dia adalah seorang drummer profesional di negara ini. Kalau kalian belum tahu Mas Ryan, dia tuh dulu drummernya Glenn Fredly. Terus dia adalah mixing engineer terkenal di negara ini ya. Dan dia juga adalah seorang produser. Pokoknya Mas Ryan itu sudah nggak diragukan lagi lah ya. Dan di dalam mobil ini gue sudah membawa sebuah drum elektrik merek Alesis. Dan hari ini gue pengen tahu nih komentarnya Mas Ryan. Karena Mas Ryan itu menurut gue salah satu drummer yang bisa dibilang cukup jujur dan cukup valid buat mereview drum elektrik ya. Selain dia sound engineer yang sangat banyak dipercaya artis-artis dan musisi terbaik di negara ini, dia juga adalah seorang drummer profesional yang pengalamannya udah berjuta-juta lah mengiringi musisi dan artis papan atas di Indonesia ini. Jadi menurut gue Mas Ryan sangat valid buat mereview drum elektrik Alesis kali ini. Oke, let's go. Ikutin gue. Mas Ryan. Mas Ryan. Wih. Yo, Bang. Apa kabar, men? Akhirnya nyampe juga ke rumah Mas Ryan. Lu pertama kali di sini ya? Pertama kali gue kesini. Mantap, Ngapain Mas hari ini? Santai, nungguin lu aja. Jadi hari ini memang kita udah janjian ya. Mau mereview drum elektrik. Drum elektriknya udah ada di mobil gue. Mari. Boleh gue pasang nggak di rumah? Boleh. Mau di mana aja boleh. Mau di halaman boleh, mau di dalam boleh. Wah, asik banget. Lu jarang kan main drum elektrik? Jarang. Nah, biasanya komentarnya agak pedes nih. Ya udah, gua ambil dulu ya drum elektriknya. Terus kita pasang ke dalam rumahnya Mas Ryan. Maaf loh Mas, hari ini rumahnya agak diberantakin. Gak apa-apa. Udah gue siapin buat. Yuk, let's go. Mas Rayendra Sunito. Iya. Sudah ada di sebelah gue hari ini. Dan gue sangat penasaran sama Mas Ryan sebagai drummer profesional di Indonesia yang juga adalah seorang mixing engineer ternama di Indonesia. Amin, men. Amin. Jadi hari ini tuh gue pengen banget melihat reaksinya Mas Ryan tentang drum elektrik Alesis. Ini seri Surge. Apa sih? Surge. Search. Surge. Kalau orang Indonesia bilangnya surge. Surga, oke. Surge di telapak kaki ibu. Bukan ya? Ini bukan versi yang tinggi juga Mas. Ini bukan versi yang paling murah juga dari seri Alesis, tapi ini seri bisa dibilang seri pertengahan lah ya. Harganya 8 jutaan, mepet 9 juta. Lu tapi sering main drum elektrik atau enggak sih Mas? Gue sebenarnya jarang main drum elektrik. Paling gue punya drum elektrik buat anak gue. Gue pernah punya drum elektrik, cuma sekarang gue lagi jarang sebenarnya main drum elektrik. Jadi gue juga pengen tahu juga drum elektrik zaman sekarang tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu. Ini biasanya komentarnya agak pedas nih kalau menemukan orang-orang seperti Mas Ryan ini. Cuma bentuknya promising sih dengan iya ya. Apa rek-reknya. Iya kalau ngelihat tampilannya keren sih ya. Keren. Tapi gue tuh sama drum elektrik ya belum pernah menemukan yang kabelnya tuh nggak berantakan gitu ya. Iya. Tapi ini termasuk rapi lah ya. Berarti berantakan atau enggak itu tergantung orangnya aja kali. Yang ya. masang aja kali Bal tadi salah. Iya, ini bagus nih Bang Ayub nih. Biasa mau naik gaji kayaknya deh.
Jadi agak rapian kabelnya. Kadang kan ada suka yang gondrong itu kan. Wah. Ini harus rajin biar begitu. Kalau enggak ya kemana-mana kabelnya pasti. Iya. Jadi ketiket. Belum ada yang wireless ya? Wireless ada latency kayaknya pasti masih. Gila lu, tapi keren sih kalau wireless. Ini bisa nambah 2 pad lagi. Simbal 1 lagi sama tom 1 lagi. Ini lu dari box ini semua Dari box kayak gini nih aslinya. Dia tanpa kursi. tanpa kursi pedal. Kursinya udah. minjem punya Mas Ryan. Pedal udah termasuk, bahkan stick tadi udah termasuk. Cuman kita hari ini pakai stick Winsand. Indonesian drummer, bro. Mantap. Sebelah gue endorse, sticknya nggak boleh sembarangan. Apalagi Mas, secara tampilan yang menarik. Iya, gue terus terang ngeliat, ya gue nggak terlalu punya pengalaman drum elektrik zaman sekarang ya, cuma gue liat drum elektrik masih di bawah 9 juta, deket ke 9 juta dengan rack seperti ini. Apa ya, bentuknya keker aja kelihatannya dan proper lah dari depan. Nggak kayak drum mainan tau nggak lu, kadang-kadang Yoi. drum elektrik gue tuh kayak, "Duh, ini kayak mainan banget sih gitu. Kayak dari tampilan tuh harus menghipnotis Tampilan tuh orang penting, men. buat ini kali ya, apa? Kayaknya nih drum meyakinkan banget nih gitu. Terus iya. pas tau harganya, hah? Cuman segitu, wah keren nih. Tapi ujung-ujungnya ke sound tuh biasanya. Pasti. Sebelum kita denger soundnya nih Mas ya, ini kan ada fitur mesh head di semua, sampai kick padnya juga mesh head. Ya. Terus kalau mesh head itu emang kelebihannya bisa dicuning Tuning buat feel-nya doang kan sebenarnya. buat feel, tidak pengaruh ke soundnya. Kalau mau double bass drum harus double pedal berarti ya? Bukan Ya ini double pedal, pad ya? double pedal bisa ya? Bisa ya? Karena padnya memungkinkan buat double pedal. Cuman ini hari ini hanya dapat single pedal ini dari boxnya. Jadi kita pasangnya single pedal. Atau lu punya double pedal? Ada sih, somewhere di gudang gua kayaknya ada sih. Aduh di gudang ya? Nggak deh. Gak pernah gua pakai bang. Dia drummer jazz banget nih. Asik, Iya, jazz banget. Kalau kalian mungkin sering lihat gue nyobain drum elektrik, kali ini harus Mas Ryan yang mencoba drum elektrik ini. Oke, sekarang kita pindah posisi dulu, Mas Ryan di sini. Oke, jadi Mas Ryan sudah duduk di drum elektrik Alesis Surge Mesh Kit. Gimana Mas rasanya Mas? Ya rasanya kayak duduk drum elektrik kalau sekarang. Bunyiin aja ya. Mesti ada kliknya ya? Mestinya ada. Ini kan padnya two zone ya. Ini padnya two zone. Ini belum disetting suara klik. Ini kan ada nih. Wow, Ini kobel. Oh ini belnya, kalau kita pukul keras jadi bel. Nah kalau drum elektrik menurut gua kalau settingan pabrik ya, kadang-kadang mesti lu adjust banget ya. Iya. Sama sesuai selera lu. Kayak misalnya sekarang nih. Ini kalau gua soundbank nomor 1 nih. Jadi ini emang Iya. yang paling pertama dibuka orang, lu ketemu bakal sound yang ini nih. Betul. Nah kalau yang gua rasain sekarang snare-nya oke. Buat ghost note-nya. Soalnya dynamic tuh penting banget. Drum tuh dynamicnya luas banget kan. Snare lebih enak sensitifnya. Snare enak. Ini sayangnya kalau menurut gue harusnya ada bell. Iya. Harusnya di sini ya. Iya. Jadi biar berasa kayak di Kayak bel. right, beneran. Kalau kan lu kan suka crash di sini kan, Yoi. bunyinya bell. Ada pad lain kali kalau mau diganti ya? Harusnya sih. Ada pad kan itu bisa masih penambahan 2 pad kan. 1 pad tom, Iya. 1 sama pad simbal. Kalau pad kicknya Mas?
sih. Coba kita kendorin kali ya. Yoi, ini di tuning dulu nih. Jadi biar feel-nya tuh mendekati ke bass drum akustik. Enaknya Mesh Head tuh kayak gitu ya Mas ya? Yoi. Tapi nggak pengaruh ya ke sound-nya ya. Sekali lagi, ini cuman pengaruh ke feel-nya doang. Ya. Sebenarnya tergantung lo mau dapetin feel apa sih. Kalau misalnya drum yang normal kan depannya bolong, terus tuningnya agak kendor, lu bisa tempelin kan. Yoi, Tapi kalau lu jadi biasa lebih main, jejek gitu ya. kalau lu biasa rasanya. main dengan bass drum nggak bolong, tuning agak tinggi, lu harus lepas gini kan. Bass drumnya juga enak kok. Tadi tuh yang menurut gua naturally ini agak kencengan. Coba kita kecilin bisa Bang dengan mudah. Volumenya? Nah. Gue belum terlalu biasa sama pedal ya kali. Pedalnya kenapa? Suka ada note yang hilang aja. Apa gue kurang latihan kali? Ini kali kecilin ya. Ini tinggal gue kecilin di sini kan berarti? Ya. Ah, gila. Cakep. Cakep ya. Kalau dari balancing Mas, yang paling penting apa? Kalau dari drum, kayak tadi tuh hi-hat-nya kah yang rendah atau kick-nya apa yang paling penting dari balancing volume drum elektrik? Awalnya kan kalau menurut gue kalau drum, kalau kita main musik apa ya? Pop, rock, mungkin R&B, funk gitu. Yang utama kan kick sama snare pastinya. Ya. Hi-hat agak ke belakang dikit. Ah, Tomnya di tengah-tengah lah. Jadinya gue kalau kayaknya balance dari tangan kita tuh udah nyesuaiin ke situ kan. Kalau drum akustik kan balance kan datang dari kita kan sebenarnya. Iya, nggak iya, sih? iya, iya. Nah kalau ini kan tangan kita udah punya Balance-nya- balance tertentu, terus harus diolah sama ini kan. modul. Jadi balance-nya ada di peranan modulnya juga ya? Ada peranan sini juga. Kalau drum akustik kan beneran dari tangan kita. Nah kalau gue tadi ngerasa misalnya gue ngerasa hi-hatnya kayak kencengan deh. Karena pas gue main ekspektasi gue bunyinya sekian, kok dia di atasnya itu ya. Iya, iya. Ngerti nggak lo? Misalnya gue mukul snare segini, oke, gue harapkan gue mukul snare, mukul hi-hat, bunyinya segitu. Kalau ini lebih kencang, kayak tadi misalnya, ini kan 18 ya, sekarang balik ke sini. Gue mukul segini, wah kok kencang banget ya, padahal Iya. gue mukulnya pelan gitu. Drum elektrik pasti mesti disesuaikan itunya sih. Dan itu selera orang masing-masing kan. Volume modulnya ya? Asli, soalnya kalau misalnya coba misalnya sebenarnya gue kecilin, gue main. Loh kan gue mukul kencang tapi bunyinya pelan kan. Pasti bisa lu adjust dan harus lu adjust buat selera lu sih. Balancing di drum elektrik tuh punya peranan di modulnya juga selain apa? Selain tangan lu sendiri. Selain tangan kita. Kalau di drum akustik kan bedanya emang tangan kita emang menyesuaikan volume ya. Tapi lo gak, apalagi kalau lu pakai drum elektrik buat latihan ya. Ya. Kayaknya itu lu mesti lu adjust banget sampai lu nyaman. Soalnya kalau enggak mungkin bisa ngerusak balance lu sendiri. Lu biasa main drum elektrik, hi-hatnya pelan, lu bisa mukul kencang, pas masuk ke drum elektrik lu mukul anjing kencang banget gitu jadinya. Sekarang sound Mas. Oke. Ini tadi yang barusan kalian dengar itu sound nomor 1 ya. Jadi begitu buka drum elektriknya langsung bunyi suara yang itu tadi. Cuman sound nomor 1 tuh sangat-sangat menentukan impresi Betul. orang ya Mas ya. Kadang-kadang gue kalau nyobain drum elektrik gitu kan, kalau sound nomor 1-nya jelek, pasti itu orang-orang jelek nih drum. Gue baru mau ngomong, sound nomor 1 harus bisa dipakai aja pokoknya. Dan pas gue dengerin, kayak bisa dipakai nih soundnya. Soalnya kalau udah terlalu aneh-aneh,
Iya kan? Iya, Kadang-kadang drum ada suka yang failed gitu. Snare-nya Iya, udah iya. enak, tapi tomnya yang jelek. Iya. Jadi sound nomor 1 tuh sangat-sangat menentukan biasanya ya. Oke, sekarang kita ke sound nomor 2, Mas. Ini agak-agak vintage ya ceritanya. Nah. Ini kayak banyak yang mesti di-adjust nih, Bal. Kick dulu kali ya, sensitivitas kick. Hmm. Coba kicknya, Mas. Tuh, dia tiba-tiba kenceng itu tuh. Coba. Jadi ada ininya ya, ada tik 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 gitu Iya, ya. kalau Bukan tadi tuh tik, 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 deg tik, naik tik. langsung. Oh, dia jadi setiap sound lo adjust lagi segala macam ya? Yes. Ini sound yang bawaan pabrik ya, Mas ya. Jadi Ya. ini lu bisa juga create sound lu sendiri. Oh, oke. Jadi ada namanya user preset di situ. User preset tuh lu bisa bikin sound lu senyaman lu. Jadi begitu nyalain modul, ya udah lu tinggal langsung ke user preset lu. Oke, Tapi nggak apa-apa, kita hari ini mau review sound yang bawaan modulnya ini aja biar teman-teman denger jelas. Tapi gue kurang suka sama tomnya sih, Mas. Ya? Kenapa lo nggak suka? Kenapa? Karakternya kali ya. Hah? Karakternya kali ya. Kayak nggak nyambung sama kick sama snare ya? Kayak kurang gede gitu tomnya. Coba dicuning direndahin. Tapi ini bisa juga Mas dicuning, Mas. Coba Iya, ya. iya. Ya, Nih. pitch-nya. Pitch-nya kita bisa tom 1 nih. Aneh sih ini. Iya. Jadi aneh. Ya tapi oke lah. Bisa dicuning. Oke. Tapi karakternya udah nggak bisa dirubah. Oke, sekarang next ke soundbank nomor 3. 3. Next kayaknya Mas, next. Hah? Next. Nggak kepake itu. Buat drummer nggak kepake. Nah ini masih kepake nih. Nih, pakai nih ya. Masih kepake. Aduh, tomnya sayang nih. Iya. Kenapa snare tinggi banget tomnya ini Iya, ya? butek banget. Hah? Tomnya terlalu butek. Harusnya tomnya yang tadi tuh. Iya. Padahal kick snare oke ya? Enak. Apa? Buat cop-copan kepake lah. Anjing. Lu yang main kalau coba-coba. Iya, snare open pas tom mati gitu ya. Iya. Kayak belum ganti kulit kayaknya. Banyak lakbannya soalnya. Copot terus. Oke, next. Next. Ini sih kulitnya mati banget. Ya. Ini kit nomor 6. 6. Tadi yang bagus apa sih? 1 sama 1, 4 ya? atau sama 4. 4 tuh tomnya nggak bisa diganti sih. Tomnya bisa. Tapi bisa diganti kan sebenarnya. Bisa, coba next lagi. Tadi 6, terus sekarang 7. Jazz banget ya. Ya. Next. Ini apa lagi? Sama, itu brass juga. Brass. Jazz kit kayaknya ya. Hah? Jazz kit kayaknya. Jazz gitu.
Next. Susah main jazz pakai drum elektrik. Ini bisa oke, tapi justru ghost note-nya kekencangan. Ghost note-nya kekencangan ya? Bedanya dikit. Mesti di adjust lagi emang ya? Kayak Phil Collins nih. Nah, coba yang gue sayangin sebenarnya Tom ini lucu nih, menarik sebenarnya buat lagu-lagu tertentu ya. Iya, segmented lah ya. Cuma sama snare-nya juga nggak nyambung nih. Gue mikirnya kalau gini snare-nya bunyi agak 80s gitu kali Iya, yang. dah Iya. gitu kali ya. Ini juga snare-nya nggak nyambung sama tomnya ya? Snare-nya kurang open gitu rasanya. Tomnya open sekarang malah ya? Iya. Tapi snare yang mati? Apa gimana? Tuh, mati kan? Nah. Kayak di lakban gitu. Yup, cepet yup! Takban yup! Next kid. Ini oke, tapi balance-nya nggak enak. Ini Iya. mesti naik. Tomnya kenceng. Snare-nya bisa dinaikin harusnya. Next kid. Kayaknya kalau sound begini nggak kepake juga mas ya? Iya sih, buat lucu-lucuan aja. Coba kita ini berusaha mencari sound yang enak buat dimainkan sama drummer, terus kayaknya ini bisa kepake gitu ya. Yeah. Buat main lagu ini tuh enak, lagu ini enak gitu ya. Tapi so far sih mas, sound nomor 1 itu Masih paling juara ya? masih paling juara, masih bisa dipakai buat di apa musik lain lah ya. Kalau kita main gitu masih enak. Ini apa ini ya? Kayaknya nggak kepake deh di genre. Snare-nya oke. Snare-nya sama Snare-nya nomor enak, berapa gitu tadi ya? Apa nomor 1? Coba nomor 1. Sama kan? Oh iya sama kayak nomor 1 ya. Nih, Tadi 1, kit nomor 14. 14. Sama, Yoi, cuma sama. Cuman suara kicknya kalau begini drummer-drummer Indonesia kurang demen. Sukanya dik cik. iya. Apalagi tomnya. 15. 15. Ini kayak sound drum reggae tapi Tomnya enggak. agak nanggung ya. Hah? Agak nanggung. Tanggung. Lanjut, 16. Lanjut. Next. Kicknya lucu loh Bal sebenarnya. Cuma mesti cari suara snare yang lain. Ini kayak kick 16 kali ya. Kick 18 gitu ya. Waduh, ini kicknya agak rock tapi perkusi. Kicknya padahal enak ya. Lanjut. Ini bisa kepake. Coba kita ke tom.
Ya. Oke lah ya. Cuma kicknya kurang 808 sih, kurang rendah. Iya. Ini kalau menurut gue bisa kepake, kicknya mesti diganti tapi. Diapain? Ganti suara atau di tuning? Gue nggak tahu, mungkin bisa di-tuning lebih rendah atau diganti suaranya. Oke, next skit. Nah ini udah mulai segmented. Segmented ya. Elektronik. Tome oke. Tome drum kit biasa. Nggak tahu buat apa ini. Tome lucu. Asli Tome lucu deh. Next. Dia rimnya bunyi clap. Ini bisa. Asik. Ini masih oke lah ya. Masih oke. Sound Masih clap-nya tadi masih oke, terus kick-nya juga masih oke. Tom-tomnya juga masih kepake lah ya. Oke. Ini sekarang Next skit. oke kalau nomor 1 ya. Iya. Ini berapa? 25. 25. Oh, ini udah masuk ke user preset, Mas. Oh user preset, jadi kayak ngulang lagi ya Pak? Ulang lagi. Inilah paling kepake buat gua. Iya, nomor 1 ya. Nomor 1. Menurut gua sih sebenarnya banyak sound-sound yang lucu tapi mesti lo combine sendiri kali ya. Iya, itu tadi. Makanya ada user preset itu. Jadi lu misalnya lu suka snare-nya tapi lu nggak suka tom-nya, ya lu harus ke user preset itu. Lu harus pilih sendiri sound-nya. Soalnya pas tadi kita coba-coba kan ada sebenarnya oke tapi nggak nyambung antara snare sama tom-nya gitu Iya, kan. iya. Itu kan bisa lo ganti-ganti sendiri ya. Nah, terus ini biasanya ada fitur-fitur simbal. Kan kita suka main, kalau drummer tuh suka main ditangkap gitu ya. Nggak bisa ditangkap ya? Kurang kenceng juga. Nggak bisa. Ini bisa. Nah, ini bisa nih. Kebalik ya. Kalau di dunia nyata kan right-nya biasanya nggak ditangkap. Nggak ditangkap ya? Apa mungkin kebalik nih? Kebalik kali. Ini Bang Ayub nih. Satu box itu. Nggak ada tulisan right atau crash ya? Nggak ada satu Oh, box. nggak ada emang. Itu single Nih. zone. Oh iya With iya. choke, itu Ada nggak ya? tulisannya. Iya ya. Nih, single zone. Oke. coba. Nih, ini contohnya. Nah, ini fungsinya masih sama kayak tadi. Kalau kenceng jadi Bell jadi ya. bell. Kalau itunya bisa ditangkap nggak, Mas? Bisa dicok nggak?
Nih lu mainin, gantian. Lu aja mas, gue seneng lihat lu main. Nggak boleh ngomong kasar sini. Ngomong jorok boleh, ngomong kasar nggak boleh. Kesimpulannya gimana? Setelah lu pemainkan ini, dari sound nomor 1 sampai nomor 25 tadi ya? Iya. Terus sama fitur-fiturnya, apa komentar jujur? Ini jujur ya, Mas Ryan nih nggak di-endorse sama merek drum ini. Lu nggak ada endorse merek drum elektrik ya mas? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi bisa berkata-kata. Bisa berkata-kata kasar di sini. Gua kalau punya ini pastinya kayak tadi mungkin gue ada 2-3 preset aja yang gue pakai sendiri, yang gue ambil soundnya gue combine sendiri sama gue adjust volume, sensitivitas gitu. Cuma banyak juga yang jujurnya terus terang banyak sound-sound yang menurut gue ngapain sih ada di sini? Iya bener. Kadang-kadang nggak akan dipakai juga. Gue tuh bingung deh, bingung banget gue. Itu kan ada 24 soundbank yang bawaan pabrik ya. 24 kit. 24 kit. Artinya kayak ada 24 drum set lah ya, dijajarin gitu, terus lu bisa pilihin mainin. Ya cuman kayak 24 drum set itu kalau ada cuman 3 pilihannya, 22-nya kemana gitu ya. Iya, itu dia. 22 kitnya. Ya itu gue nggak ngerti kenapa banyak sound yang nggak bisa dipakai. Cuma intinya ada yang bisa dipakai, sound bawaan. Tapi tetap ada ya. Tetap 3 ada. pilihan Mas Ryan tadi ada yang bisa dipakai buat dimainin. Cuma kalau gue punya drum ini pasti kayaknya tetap gue adjust. Sama satu lagi gue ambil sound dari luar karena snare-nya gue suka. Snare-nya ya? Snare-nya ini apa namanya? Padnya snare-nya gue suka. Kicknya oke. Tomnya so-so. Jadi tapi snare cukup lah, snare yang paling penting kan. Yes, snare, kick, hi-hat ya. Ya. So-so lah ya, tapi snare kick itu kalau udah enak lu dapat jejaknya pasti maininnya bakal lebih nyaman. Soalnya kalaupun lu ngambil dari sound luar kan tetap lu maininnya ini sebagai controller kan. Yes. Jadi tetap penting pad yang enak. Tampilan gue seneng, kokoh semuanya. Dari tadi kita mainin nggak ada yang lihat kan. Nggak kayak drum mainan lah gitu. Gue pernah soalnya main drum elektrik di mana dulu ya. Ada drum elektrik, wah itu emang terlalu tega sih nggak sih? Iya itu dia. Gue pukul snare turun gitu. Itu gila sih. Ini lu pakai di panggung profesionalnya bisa lah gitu kalau secara ini ya. Jadi ini recommended tidak hanya untuk pemula ya. Secara konstruksi sih oke. Iya, karena konstruksinya cukup oke lah ya. Pedal kick ya udah bagus dikasih ya, cuma kayaknya ganti ya ke pedal kick ya. Pedal kick. Lu kurang nyaman ya dengan pedal kick bawaan Alesis ini? Iya, terlalu ini aja pedalnya apa ya namanya? Pantulannya ya? Pantulannya mati banget aja. Makanya gue tadi banyak note yang hilang bukan kurang latihan ini pedal. Oh, jago. Jadi ini harganya 8 juta, mepet 9 juta lah ya. Bisa dicicil nggak? Bisa. Oh, bisa ya. Ada kartu kredit? Tapi oke lah ya buat harga 8 jutaan ya. 8 deket ke 9 ya? 8 tinggi berarti? Ya, 8 tinggi. Oke. 8 ya, gue lihat sih di Tokped tadi harganya sekitar segitu. 8 mepet 9 jutaan. Habis ini tinggal di rumah gue apa gimana? Gesek aja tuh ke Bang Ayu. Wah, kalau anak gue pulang nih seneng banget ngeliat ini pasti nih. Bisa minta nih ke bapaknya, Pak, ayo Pak. Oke, jadi cukup sekian reviewnya dari Mas Ryan tentang drum Alesis Surga apa Surge ya? Surge tau gue. Surge, tapi kita panggil Surga aja. Surga. Di Surga telapak di kaki? Ibu. Surge. Jadi drum elektrik ini bukan yang paling tinggi di merek Alesis, bukan juga yang paling rendah. Dia seri-seri menengah lah ya. Oke, kalau kalian ada pertanyaan penting yang belum terjawab di video ini, silakan tulis di komentar. Alright. Makasih Mas Ryan.
Thank you, Bal. buat review jujurnya hari ini. Thank you ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya omongan gue. Oke, habis ini kita review drum apa lagi? Silakan tulis di komentar dan kasih tahu kita. Alright, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.